Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang, apa kabar Anda hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja. Sebelumnya ini nggak apa-apa ya, saya pakai masker. Nggak masalah, sebagai pengingat kalau materi ini dibuat ketika kita sedang berada di tengah-tengah maraknya virus corona. Santai saja. Silahkan cari posisi senyaman mungkin sambil menikmati kopi hangatnya mungkin atau cemilan-cemilan yang sudah disediakan. Karena beberapa menit ke depan saya akan membersamai Anda untuk menjelaskan atau membahas beberapa persoalan masih tentang korupsi menyambung materi minggu lalu. Ya. Ini saya sambil lihat slide-nya, nanti bisa Anda download di link yang sudah saya sediakan ya. Saya yakin Anda pasti udah paham korupsi di negara kita itu seperti apa, begitu mirisnya. Ya. Di sini di negara kita korupsi adalah soal yang sangat klasik, ya. Persoalan usang, fenomena yang memang sudah biasa kita lihat sehari-hari, bahkan di beberapa media pemberitaan baik televisi maupun cetak, itu online juga sudah banyak sekali yang membahas tentang kasus-kasus korupsi. Beragam retorika telah dibuat untuk menegaskan komitmen kita mengentaskan korupsi. Tapi sayangnya, seraya dengan berbuihnya retorika tersebut, tindakan nyata pun seolah masih terseok-seok di dalam tataran keinginan semata. Jadi sebenarnya apa yang terjadi ya? Bahkan saya pernah beberapa waktu lalu pernah membaca satu laporan Transparansi Internasional dari Kompas yang menyatakan DPR kita itu sebagai salah satu institusi yang terkorup di negara ini. Sungguh mengenaskan sekali memang. Mereka wakil rakyat, mereka adalah simbol demokrasi, dan pada akhirnya di negara kita korupsi menjadi semacam bumbu dalam birokrasi kita, di mana-mana udah ada. Ya memang laporan itu bukan sebuah pembuktian hukum sebenarnya, hanya melainkan hasil persepsi publik. Tapi karena memang sudah maraknya korupsi di negara kita, akhirnya publik pun bisa menilai kira-kira institusi mana yang banyak ya tersandung kasus tindak korupsi. Walaupun begitu, predikat tersebut melekat erat di institusi demokrasi kita, yakni DPR ya, jadi simbol demokrasi, adalah lembaga yang dianggap terkorup. Tak heran proses demokratisasi bangsa kita terpuruk sampai sekarang. Ya. Saking biasanya, sekarang ini sampai-sampai banyak praktik koruptif di dalam masyarakat kita justru tidak dikenal sebagai korupsi. Nah ini nih mirisnya ya, melainkan sebagai bagian dari rutinitas. Ya misalnya praktik suap, kolusi, nepotisme itu tidak lagi dipandang sebagai elemen-elemen koruptif yang harus diberantas mestinya, melainkan sebagai sesuatu yang wajar, ya, menjadi masif, sistematik dan sistemik. Ya udahlah ya, mereka korupsi, ya udah wajar lah. Sekarang kan masyarakat kita seperti itu. Ya karena memang sudah sangat biasa sekali dengan fenomena-fenomena tindak koruptif ya. Hal ini terjadi mungkin bahkan sudah mulai dari level pemerintah paling rendah ya, paling dasar, tingkat RW, tingkat RT itu udah banyak juga praktik korupsi. Ya, banyak penyalahgunaan proposal misalnya, atau dana-dana desa yang entah kemana aliran dananya gitu. Sampai di level tentu saja wakil rakyat di DPR. Kalau Anda rajin lihat berita, pasti tahu ketika itu ada fenomena yang sempat viral di Jawa Timur, bahkan terjadi korupsi massal di dalam institusi DPR-nya. Hampir seluruh anggota DPR terciduk kasus korupsi. Kalau nggak salah cuma 5 anggota dewan yang nggak kena. Itu pun karena nggak hadir. Kalau hadir ya mungkin bisa kena juga ya. Jadi akhirnya ya udah, korupsi jadi rutinitas. Korupsi jadi bagian penting dari tradisi yang terus-menerus diwariskan ke generasi berikutnya. Ya tanpa henti. Pertanyaan sederhana akhirnya muncul begini. Kenapa sekarang korupsi tidak lagi dikenal sebagai korupsi? Ya mungkin karena, kalau buat pribadi saya mungkin karena biasanya itu tadi. Ya. Karena udah biasa jadi ya udahlah, wajar korupsi, ya udah korupsi gitu.
Misalnya kalau saya analogikan, Anda menendang bola, ya, Anda menendang bola dan itu tindakan yang masuk akal kan, ya. Jika Anda bermain bersama teman, bersama kerabat, bersama tetangga, terlibat dalam pertandingan sepak bola secara bersama, nah dalam artian ini tindakan menendang bola ya menjadi masuk akal, menjadi hal biasa ya. Coba kalau misalkan bola itu Anda tendang di perpustakaan, waduh, bagaimana orang melihat ya? Apa yang terjadi? Ya tindakan Anda itu ya pasti dicap sebagai yang irasional. Ya bahkan kemungkinan Anda diusir dari perpustakaan. Di sini kan tempat baca, masa ya buat main bola gitu. Nah, kalau saya analogikan korupsi ya kayak begitu. Saking biasanya tendang bola kalau di pertandingan sepak bola ya biasa, nggak ada masalah. Nah sekarang korupsi juga begitu. Di sini sudah sangat biasa, bahkan sudah jadi tradisi, sudah jadi budaya, akhirnya jadi biasa. Itu ya, kita masuk ke materi. Nanti tiap slide ini saya jelaskan, Anda bisa sama-sama dibuka slide-nya biar kita nggak kemana-mana pembahasannya. Ya, negara Indonesia jelas kaya. Ya, kekayaan kita, potensinya itu tidak bisa diragukan lagi. Ya, banyak misalnya daerah-daerah yang potensial untuk pariwisata, yang indah-indah, yang memang asri, dan itu bisa jadi satu pemasukan ekonomi yang luar biasa kalau misalkan dijadikan sebagai salah satu destinasi wisata ya. Apapun yang kita tanam tuh hidup ya, barang tambang juga melimpah ya. Ini gampang kita ambil di sini. Industri-industri besar di Indonesia juga banyak ya, entah itu daerah modern Karawang atau daerah Kiek di Cilegon, itu lumayan salah satu bentuk kekayaan Indonesia yang masih bisa digali lagi gitu. Tapi ya bahayanya kenyataannya kontradiktif dengan apa yang kita lihat terhadap potensi yang tadi. Karena ya itu tadi ya, mungkin dampak dari korupsi ya, kenyataannya banyak jalan yang masih rusak, bahkan ada beberapa berita-berita yang sempat viral anak sekolah yang harus menyeberangi sungai yang begitu lebar, begitu berbahaya dengan jembatan yang miris sekali, hampir roboh dan sebagainya ya. Kelaparan di mana-mana, angka kemiskinan juga hanya turun sekian persen, hanya sedikit sekali. Masih banyak peminta-minta, gelandang-gelandangan, ya itulah mirisnya. Potret kemiskinan di negara kita masih banyak bisa kita lihat di berbagai media massa ya, di internet kalau Anda cek itu juga masih banyak. Ya. Nah, disinilah pentingnya Anda memahami bagaimana pendidikan anti korupsi itu sudah dimasukkan ke beberapa kurikulum di beberapa universitas, bahkan di sekolah pun sudah ada. Kalau untuk lingkup background sosial mungkin sudah ada secara khusus mata pelajaran anti korupsi atau mata kuliah pendidikan anti korupsi ya. Di beberapa kampus di negeri kita ini sudah digaungkan nggak boleh korupsi, pentingnya pendidikan korupsi dan lain-lain. Spanduk-spanduk sudah bisa kita lihat, himbauan untuk anti korupsi sudah banyak. Nah kalau ditanya ini salah siapa sebenarnya? Ya korupsi ini kalau saya pikir menjadi satu tirani ya di sistem demokrasi kita. Karena bolehlah kita bilang misalnya demokrasilah yang paling bertanggung jawab terhadap fenomena bancakan korupsi ini, fenomena korupsi massal. Karena dengan regulasinya, dengan sistemnya, demokrasi telah meniscayakan perampokan uang negara ya. Nanti akan kita bahas lebih jauh. Percuma kita misalkan sumber daya manusia kita cerdas-cerdas, pintar-pintar, tapi kalau sistemnya mendukung untuk kita melakukan korupsi, jadi nonsen ya. Jadi semuanya bahkan bisa dibilang sia-sia karena ya sistemnya pun mendukung untuk praktik-praktik itu. Bisa dilihat di berbagai macam institusi ya, baik pendidikan, pemerintahan dan lain-lain ya. Nah, untuk siang ini kita akan coba satu-satu bahas bentuk-bentuk korupsi itu seperti apa. Ya. Nah, di sini saya paparkan setidaknya ada 7 bentuk korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 ya. Dan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ada 7 bentuk korupsi. Yang pertama jelas sekali merugikan keuangan negara, ya. Melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, pejabat publik, ya, atau orang-orang yang terlibat dalam korporasi yang menyalahgunakan kewenangannya, ya, kesempatan atau sarana yang ada. Contoh gampangnya yang tadi, ya, anggota dewan di DPR itu salah satu konteks tindak koruptif di negara kita. Pejabat-pejabat publik juga suka dengan mudah kita lihat kasusnya di beberapa daerah di Indonesia, ya. Yang kedua, suap menyuap. Nah, ini jelas. Suap menyuap ini salah satu bentuk tindak korupsi, memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang, ya, kepada PNS misalkan, karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya. Ya, misalnya untuk mempermudah disetujuinya, di ACC-nya kontrak tertentu gitu misalkan. Ayolah nih, nanti Anda dapat cashback-nya sekian persen. Nah, itu nggak boleh. Itu sama saja dengan menyuap. Yang ketiga adalah penyalahgunaan jabatan. Ya, mentang-mentang punya jabatan tinggi, akhirnya tanda tangannya disalahgunakan. Nah, itu nggak boleh, ya. Pejabat atau PNS yang sengaja menggelapkan atau merusak atau menghilangkan dengan sengaja barang, akta, surat atau dokumen yang diperlukan. Ini salah satu bentuk korupsi, yaitu menyalahgunakan jabatan. Ya, yang keempat adalah pemerasan. Jelas sekali nggak boleh, ya. Penyelenggara negara dengan maksud menguntungkan diri sendiri. Ini adalah arti dari pemerasan, atau orang lain, ya, secara melawan hukum atau dengan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan untuk diri sendiri. Ini pemerasan. Selanjutnya adalah kecurangan, ya. Pemborong misalkan dalam proyek tertentu, jalan atau bangunan tertentu, infrastruktur daerah gitu misalnya, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan melakukan perbuatan kecurangan, dapat membahayakan keamanan orang. Ini justru harusnya infrastruktur jalan itu dibuat untuk kenyamanan dalam waktu 10-20 tahun. Ini belum 5 tahun aja udah rusak, udah bolong di mana-mana, ya, udah terlihat banyak sekali lubang-lubang yang membahayakan. Ini contoh gampang. Kalau misalkan ada jalan yang baru dibuat tapi belum lama udah rusak, nah itu bisa ditanyakan tuh aliran dananya kemana, ya. Adonan aspalnya itu berarti nggak matang, ya, nggak begitu kokoh, nggak begitu padat, ya. Selanjutnya adalah korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, ya. Benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa. Misalnya penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan. Nah, ini nggak boleh, ya. Selanjutnya bentuk yang lain. Nah, ini yang sering sekali kita temukan dan tanpa kita sadari, ini gratifikasi. Gratifikasi itu adalah sebuah pemberian yang diberikan atas diperolehnya suatu bantuan atau keuntungan. Misalnya kita ngasih hadiah tertentu terhadap pejabat tertentu, ucapan terima kasih lah. Ini yang jadi justru bahayanya ini jadi pembenaran. Ngasih sepatu lah, ngasih baju misalkan, atau ngasih mobil, yang ngasih rumah, nah itu gratifikasi. Jadi hati-hati tuh kalau misalkan Anda ingin memberikan hadiah kepada orang-orang yang berada dalam lingkup pemerintahan, bisa jadi itu adalah gratifikasi, atau Anda sendiri misalnya, ya. Lain lagi halnya kalau misalkan Anda sebagai seorang guru, ada siswanya yang ingin memberikan sesuatu, itu nggak apa-apa. Tapi catatannya, ini buat apa? Kalau misalkan memberi hadiah kepada Anda untuk supaya dia dapat nilai yang bagus, ya itu gratifikasi berarti. Sama aja dengan menyogok. Ini Pak, ini Bu, misalnya bajunya, tapi saya naik kelas, ya itu nggak boleh. Nah, akhirnya gratifikasi yang dianggap biasa ini jadi pembenaran. Sekedar ucapan terima kasih lah karena sudah memperlancar misalkan proyek yang saya bawa gitu misalkan, ya. Atau lumrah dan wajar, ya udah nggak apa-apa sih ngasih hadiah, wajar karena
ya ini kan sudah sepantasnya diberikan gitu misalkan, atau memuliakan tamu gitu. Ada kerabat kita atau teman kita yang datang, kita kasih sesuatu, itu memuliakan tamu, nggak gitu juga. Sekedar uang pulsa lah nggak apa-apa gitu. Atau sekedar ongkos, sekedar uang makan, itu juga nggak boleh, hati-hati. Apalagi sekali lagi Anda terlibat di dalam lingkup institusi pemerintah ya. Jadi pembenaran juga, ini adat ketimuran ya, nggak apa-apa kita saling memberikan sesuatu, saling berterima kasih, ini adat ketimuran, ini budaya kita. Ternyata itu masuk dalam gratifikasi dan itu nggak boleh karena termasuk ke dalam praktik korupsi ya. Atau membina hubungan baik, ngasih sesuatu supaya lancar segalanya, itu juga nggak boleh ya. Lantas bagaimana sebenarnya kita, apalagi mahasiswa, ini mahasiswa juga jangan macam-macam nih. Tanpa Anda sadari banyak praktik koruptif yang Anda lakukan sebenarnya. Misalnya ya udah telat masuk kampus ya, bolos, harusnya masuk jam sekian tapi Anda terlambat. Nah, Anda yang aktivis nih, yang aktif di organisasi juga harus hati-hati. Jangan sampai Anda meng-up dengan sengaja dana proposal, misalkan proposal kegiatan organisasi Anda. Yang aktif di BEM juga nih bahaya, hati-hati ya. Jangan sampai Anda termasuk ke dalam beberapa bentuk yang tadi saya sebutkan sebagai praktik korupsi. Ya. Jelas nilai-nilai anti korupsi harus dijunjung tinggi. Ya. Kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Intinya ya balik lagi, cara memberantasnya adalah kalau kita mengandalkan sistem susah ya. Makanya secara masif pemerintah dengan tegas menerapkan kurikulum atau mengadakan beberapa mata kuliah atau mata pelajaran pendidikan anti korupsi yang memang nanti di dalamnya ada edukasi penting tentang anti korupsi yang bisa Anda kaji lebih dalam ya, tentang integritas diri ya, tentang bagaimana teladan keluarga juga berpengaruh ya, atau budaya organisasi. Nah, ini harus yang pertama misalnya integrasi diri. Kalau tidak dimulai dari diri sendiri, mengandalkan sistem itu susah ya. Sepandai apapun kita, secerdas apapun kita, kalau misalkan kita mudah tergoda untuk melakukan tindak koruptif tadi, ya Anda tercebur nanti ya. Teladan keluarga, yang sudah berkeluarga, yang jadi bapak, coba jadilah panutan untuk anak-anaknya ya. Yang sudah jadi guru, cobalah jadi contoh ya. Jadi guru yang benar-benar digugu dan ditiru oleh siswa-siswanya, karena siswa itu melihat Anda ya, jadi teladan. Budaya organisasi, nah, berorganisasilah dengan cara-cara yang bersih, yang jujur, yang tidak menyalahgunakan wewenang, yang tidak menyalahgunakan kekuasaan, tidak menyalahgunakan dana-dana yang sudah disiapkan kampusnya misalkan dalam bentuk pencairan proposal dan lain-lain ya. Jadi penting nih pendidikan anti korupsi supaya mahasiswa tidak hanya mengetahui bagaimana fenomena tentang korupsi, apa itu korupsi, esensinya seperti apa, dan bagaimana cara memberantasnya gitu. Tapi yang terpenting bagi saya adalah supaya Anda itu memahami tujuan pendidikan anti korupsi, memahami korupsi tidak hanya dari sudut pandang hukum ataupun politik saja, tetapi dari sisi gelap dan merusak di dalam diri manusia itu sendiri. Ya, dengan kata lain, ini untuk memantapkan kita supaya kita tidak terjerumus ke dalam praktik korupsi adalah memantapkan lagi integritas diri kita. Ya, kalau misalkan sudah paham esensinya di sini, digoda bagaimanapun Anda tidak akan mudah tergoda. Ya, oke, mungkin cukup itu saja. Nanti kita ketemu minggu depan di jam tayang yang sama, masih dalam pembahasan korupsi tapi dengan sub tema yang berbeda. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.